Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing. Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pembahasan firman Tuhan pagi ini terambil di dalam Mazmur 22 ayat 1 hingga ayat 22. Namun saudara sekalian, saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat ini. Beberapa ayat saja yang akan dibacakan. Di dalam ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, "Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang akan Anda lakukan saat mengalami penderitaan? Apa yang akan Anda lakukan saat Anda mengalami penderitaan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat bersama apa yang dimaksud dengan penderitaan itu. Saudara, penderitaan memiliki arti sinonim dengan rasa sakit. Rasa sakit ini bukan hanya bersifat fisik, tapi juga mental, emosional, bahkan psikologis kita. Rasa sakit berasal dari berbagai hal dan situasi yang terjadi di dalam kehidupan ini. Dalam konteks pandemi saat ini, saudara, rasa sakit yang mungkin kita alami adalah tentang ekonomi, mungkin tentang pekerjaan, tentang keluarga, atau bahkan studi. Respon seseorang ketika menghadapi penderitaan pun berbeda-beda, saudara. Persis seperti yang digambarkan dalam sebuah film berjudul Belko Eksperimen. Ada orang yang menderita namun dapat sabar, bahkan membantu orang lain. Namun ada juga yang menderita dan kemudian malah merugikan orang lain. Ada yang tetap teguh, tapi juga ada yang pasrah dengan keadaan. Ada yang makin dekat dengan Tuhan, tapi juga ada yang malah makin jauh daripada Tuhan. Dalam teks yang kita baca ini, pemazmur juga memberikan respon ketika menghadapi penderitaan. Ngomong-ngomong saudara, teks ini dituliskan oleh Raja Daud. Dan seorang penafsir menuliskan bahwa kemungkinan Mazmur Daud ini ditulis saat ia sedang berada dalam masa dikejar-kejar oleh Saul. Namun entah apapun keadaan yang sedang dialami oleh Daud saat menuliskan Mazmur ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa apa yang dialami Daud begitu menyeramkan. Lalu apa yang kemudian menjadi respon Daud di dalam keadaan seperti itu? Perhatikan ayat yang kedua, saudara. Di sana dituliskan, Daud menuliskan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Saudara sekalian, di dalam pembukaan Mazmur ini saja, Daud sudah mengeluh tentang keberadaan Allah saat ia menderita. Ia merasa bahwa Allah itu jauh. Bahkan terkesan Allah itu tidak menghiraukannya, bahkan meninggalkannya di saat-saat yang genting. Mungkin Anda pernah merasakan atau berpikir seperti yang Daud pikirkan di dalam bagian ini. Anda mungkin saat ini merasa sendiri, dan mungkin saudara merasa setiap kali berdoa, saudara merasa Allah tidak ada dan tidak dekat dengan Anda. Bahkan dalam ayat selanjutnya, di ayat yang ke-7, saudara, di sana dituliskan bahkan dalam cemoohan orang di sekitarnya, Daud sampai mengatakan bahwa dirinya adalah seekor ulat. Saking beratnya penderitaan yang dialami oleh Daud, ia bukan hanya merasa diabaikan dan ditinggalkan, tetapi ia merasa dirinya sama sekali tak berharga dan tak berdaya. Ia menyebut dirinya sebagai ulat dan bukan manusia. Di ayat 13 hingga 14 dikatakan bahwa ia sudah terkepung dan tidak berdaya lagi. Bahkan lebih lanjut di ayat 15 dan 16 kita mendapat informasi bahwa Daud merasa penderitaannya begitu berat sampai tulang-tulang persendiannya pun serasa lepas. Bahkan secara mental ia katakan bahwa hatinya hancur
kekuatannya hilang, dan ia tidak berdaya. Apakah Anda pernah merasakan perasaan-perasaan seperti demikian? Atau jangan-jangan Anda sedang merasakan perasaan itu saat ini? Apa yang Anda akan lakukan dalam keadaan seperti itu? Apakah saudara mengeluh? Apakah saudara menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan? Atau pasrah dengan kehidupan ini? Saudara, jawaban-jawaban itu yang rindu didengarkan oleh iblis. Sejak dahulu kala kita tahu iblis terus bekerja untuk menghancurkan iman dan pengharapan umat percaya. Iblis berusaha untuk meracuni pikiran manusia, umat Allah, agar menyangkal Tuhan dalam hidup ini. Iblis menunggu momen yang tepat untuk menerkam orang percaya yang mulai redup imannya. Itulah yang kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Saudaraku, Daud tidak hanya berhenti pada keluhan saja. Daud tidak berhenti menuliskan Mazmur ini di dalam bahasa derita dan keluhan saat ia menghadapi penderitaan. Tetapi jika kita perhatikan alur Mazmur ini dari ayat 1 hingga 22, Mazmur ini terbagi menjadi 3 pengulangan, saudara. 3 bagian pengulangan, di mana setiap pengulangan itu terdapat satu kalimat pengharapan yang dituliskan oleh Daud itu sendiri. Kalau kita perhatikan di ayat 1 hingga ayat yang ketiga, saudara, itu merupakan pengulangan pertama yang dituliskan oleh Daud dan berisi keluhan-keluhan. Namun di bagian pertama ini ditutup dengan sebuah keyakinan dan pengharapan, kepercayaan di dalam Tuhan. Maka dari itu di ayat 4 hingga ke-6 dituliskan demikian. Ayat 6 saya bacakan, "Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu." Pengulangan yang kedua terdapat di dalam ayat 7 hingga ayat yang ke-9, saudara. Dan ini juga merupakan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Daud. Dan pengulangan yang kedua juga ditutup dengan sebuah pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Di ayat 12 Daud mengatakan, "Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong." Daud memberikan pengharapannya di dalam Tuhan itu sendiri. Dan pengulangan yang ketiga, keluhan yang ketiga di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-19, saudara. Di sana juga terdapat keluhan-keluhan. Dan keluhan itu ditutup dengan sebuah kepercayaan lagi kepada Tuhan. Di ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22 yang kita baca tadi. Saudara sekalian, jika kita perhatikan iman Daud dari mulai pengulangan pertama hingga pengulangan yang ketiga, kita akan melihat bahwa iman Daud ini bergerak, saudara sekalian. Dimulai dari sebuah iman, dari pengetahuan dan pengalaman orang lain. Pengulangan pertama di sana dituliskan mereka percaya, mereka tidak mendapat malu, mereka berseru-seru di ayat yang ke-6. Daud memposisikan dirinya mereka yang percaya kepada Tuhan, Allah bangsa Israel itu sendiri. Namun kemudian berangsur pengulangan itu, di pengulangan yang ketiga kita melihat bahwa Daud mengatakan dari mulutnya sendiri bahwa aku mengalami pertolongan yang datang daripada Tuhan. Daud merasakan pertolongan Allah dalam kesesakan. Saudaraku, saya tidak bisa merasakan rasa sakit yang saudara sekalian rasakan, penderitaan yang mungkin saudara sekalian alami. Tetapi satu hal yang dapat saya bagikan melalui firman ini, jangan putus asa, saudara. Jangan patah semangat. Bertahanlah sedikit lagi. Dan marilah kita lewati lembah kelam ini bersama dengan Yesus. Di atas kisah kepercayaan Daud kepada Allah Yahweh, saudara, Mazmur ini sesungguhnya merupakan sebuah nubuatan yang merujuk pada kisah Yesus yang menderita di kayu salib. Saudara, Yesus yang adalah Allah, namun karena cintanya kepada kita, ia mengorbankan dirinya. Bukankah berita salib itu menjadi suatu kabar sukacita di tengah duka cita yang kita alami saat ini, saudara? Bahkan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus memahami dan mengalami penderitaan, sakit itu, perihnya penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan ini.
Mungkin perjalanan kehidupan yang kita lewati saat ini penuh dengan kerikil dan onak duri. Tetapi percayalah saudara, di ujung nanti kita akan sampai pada suatu keadaan yang indah, di mana semua penderitaan yang kita alami itu Tuhan rancang untuk menyatakan suatu kebahagiaan yang sejati, yang tidak akan pernah usang dan tergantikan. Suatu kebahagiaan dan sukacita yang tidak akan pernah habis dimakan oleh ngengat dan waktu. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, boleh memberikan pengharapan di dalam kehidupan engkau dan saya yang sedang bergumul di dalam kondisi kehidupan yang begitu sulit. Marilah kita bergumul di dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin.